Halo semuanya, salam sejahtera. Di sini saya akan membahas mata kuliah Taxation 2 dengan materi rekonsiliasi fiskal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, Binusian 2022. Rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Teknik rekonsiliasi fiskal. Di sini ada dua koreksi, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif, yang pertama itu ada pendapatan. Menurut fiskal, lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, ada koreksi negatif. Yang pertama itu ada pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi, atau suatu biaya diakui menurut fiskal tetapi tidak dapat diakui menurut akuntansi. Yang ketiga, suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Nah, di sini ada contoh kasus rekonsiliasi fiskal. Geneva Incorporation mempunyai data laporan keuangan sebagai berikut. Kalian bisa lihat dari net sales, COGS, gross profit, dan semuanya. Nah, di sini ada tambahan, yaitu pada akun meal expense terdapat pengeluaran sebesar 10 juta untuk perayaan ulang tahun komisaris. Nah, ini di sini kita akan mengkoreksi positif dengan mengurangi. Nah, yang kedua itu akun telepon dan communication expense digunakan untuk keperluan pribadi dan kantor bersamaan. Berarti nanti di akun telepon dan komunikasi itu kita bagi dua, karena yang diakui menurut pajak itu hanya untuk kantor bersamaan, sedangkan keperluan pribadi itu tidak boleh. Nah, yang ketiga itu pada akun transportasi expense sebesar 15 juta, tidak terdapat bukti pengeluaran yang jelas. Nah, ini juga harus dikoreksi. Yang keempat ada medicine expense, seluruhnya dengan sistem reimbursement. Juga tidak boleh. Jadi kita harus koreksi positif dengan mengurangi. Yang kelima, depreciation expense menurut perhitungan ketentuan pajak sebesar 25 juta. Yang terakhir, pada other expense di dalamnya terdapat pengeluaran 10 juta untuk donasi yatim piatu. Dan ini juga tidak boleh. Nah, di sini ada akun tambahan lagi. Ada PPh pasal 22, 15 juta, PPh pasal 23, 30 juta, pasal 24, 75 juta, dan pasal 25, 50 juta. Nah, kita disuruh mencari rekonsiliasi fiskal untuk transaksi di atas. Terus hitung penghasilan neto fiskal juga dan hitung PPh kurang bayarnya atau PPh pasal 29. Nah, yang pertama itu kita akan mengkoreksi semuanya itu. Tadi kan di yang pertama itu kan pada akun mail expense itu terdapat perayaan ulang tahun komisaris. Nah, itu tidak boleh, makanya kita harus kurangi 10 juta pada akun mail expense. Yang kedua itu kan tadi dibilang telepon dan komunikasi itu digunakan bersamaan untuk keperluan pribadi dan kantor. Nah, itu yang cuman diakui itu cuman yang kantor aja. Jadi yang keperluan pribadi itu tidak boleh. Jadi makanya kita koreksi positif mengurangi. Jadi 30 juta dikurangin sama 15 juta. Pemohonnya itu 15 juta. Yang ketiga itu akun transportasi expense juga kita kurangi. Terus yang keempat itu ada medicine expense, kita kurangi juga depreciation expense dan other expense. Dan kita dapat net profit yang menurut pajak itu 7.748.950.000. Nah, di sini kita akan menghitung yang fasilitas dan non fasilitas ya. Yang fasilitas itu rumusnya berarti 4,8 M dibagi sama yang tadi salesnya itu 15 miliar dikali sama yang net apa dibagi sama net profit yang 7 M ini. Dapat 2,4 M dikali 12,5%, hasilnya 309 juta. Nah, yang non fasilitasnya itu berarti yang net profit bawah yang merah ini dikurangi sama yang fasilitas tadi yang 2,4 M, belum dikali 12,5% ya.
hasilnya itu kan 5M, baru kita kali 25% hasilnya 1M. Jadi PPh terhutangnya itu berarti yang fasilitas ditambah non fasilitas. Jadi 309 juta sama 1,3 M. Jadi total PPh terhutangnya itu 1,6 M. Nah, dari PPh pasal 29 kan kita dapat 1,6 M tuh. Kita tadi dikasih tahu kan di tax creditnya itu di tahun tersebut kita sudah punya PPh pasal 22, 23, 24. Kita jumlahin semuanya, habis itu sebagai pengurang pasal 29 karena kan udah kita kredit, udah kita keluarkan. Jadi PPh kurang bayarnya itu adalah 1.455.279.500 rupiah. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.